Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada video yang pertama dan kedua kita telah memahami apa yang akhirnya akan dituju oleh setiap manusia, serta bahwa kualitas manusia berasal dari suatu proses. Maka sekarang yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini. Kesadaran akan tujuan hidup manusia ini sangat penting, karena seseorang yang tidak mengetahui untuk apa tujuan hidupnya, maka pastilah ia tidak mengerti siapakah dirinya dan dari mana ia berasal. Akibatnya, ia akan melangkah ke arah yang keliru, ke arah yang tidak jelas tujuannya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kehidupan di alam dunia ini sesungguhnya adalah awal kehidupan bagi manusia, dan awal kehidupan manusia ini sangat penting. Awal kehidupan ini sangat penting. Mengapa? Karena awal yang baik akan membuahkan hasil akhir yang baik pula. Selanjutnya, dengan memperhatikan firman Allah yang telah dikutip pada video sebelumnya, jelas bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencari atau mengumpulkan bekal atau pahala sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhirat. Tingkat manusia di akhirat atau derajat manusia di akhirat nanti akan ditentukan oleh sedikit banyaknya bekal atau pahala yang dibawa dari dunia. Semakin banyak bekalnya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemuliaannya. Apa yang dimaksudkan dengan bekal itu? Jika untuk mencapai kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat kita harus berbekal pendidikan yang cukup, maka untuk mencapai kedudukan tinggi di akhirat nanti, yang kita perlukan adalah pahala, bukan pendidikan S1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan kehidupan di alam dunia ini adalah arena untuk mengumpulkan pahala bagi kehidupan akhirat. Semakin banyak pahala yang berhasil kita raih, maka semakin tinggi pula derajat atau tingkat kita kelak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, qala Ibnu Abbas, innallaha ja'ala dunya salasata ajza, juz'un lil mu'minin wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir, fal mu'minu yatazawwadu wal munafiqu yatazayyanu wal kafiru yatamatta'u. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia terdiri atas 3 bagian. Sebagian bagi mukmin, sebagian bagi orang munafik, dan sebagian lagi bagi orang kafir. Orang mukmin menyiapkan perbekalan di dunia ini, orang munafik menjadikannya dunia ini sebagai perhiasan, dan orang kafir menjadikannya dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia. Pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia apabila ia lulus dari ujian yang dihadapinya. Ujian-ujian ini pada dasarnya terletak pada 2 jalur, yaitu jalur hablum minallah dan jalur hablum minan nas. Pada kedua jalur ini, Allah dan Rasul-Nya telah menentukan aturan main bagaimana manusia harus bersikap. Misalnya saja dalam jalur hablum minallah, manusia diwajibkan sholat, dan dalam jalur hablum minan nas, manusia diwajibkan berbuat baik terhadap sesamanya.
Semua aturan main ini tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dapat tetap patuh melaksanakan aturan main ini dengan niat semata-mata karena Allah, maka ia disebut orang yang bertakwa. Dan dia akan memperoleh pahala yang kelak akan dirasakan kenikmatannya di akhirat nanti. Jadi dengan perkataan lain, ladang tempat mencari pahala itu terletak pada jalur hablum minallah dan jalur hablum minan nas. Karena pada dua jalur inilah Allah menguji ketaatan manusia. Apakah mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, atau justru sebaliknya membangkang. Allah SWT melengkapi manusia dengan mata, telinga, dan hati. Ini semua bukan tanpa tujuan. Perlengkapan ini merupakan sarana bagi Allah untuk menguji manusia. Apakah dalam setiap situasi dan kondisi, baik ataupun buruk, ia mampu tetap taat mengikuti aturan main yang sudah ditetapkannya atau tidak? Simaklah baik-baik surat Al-Insan ayat 2 ayat 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Sopir ogal-ogalan di jalan raya, atasan menjengkelkan, kolega licik-licik, istri selalu cemberut, anak-anak malas, teman-teman menyebalkan. Ini semua terjadi karena Allah melengkapi kita dengan mata, telinga, dan hati. Oleh karena itu, orang-orang negatif ini harus dipandang sebagai ujian Allah pada jalur hablum minan nas. Apabila orang-orang ini dapat kita hadapi sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah melalui Rasul-Nya, maka berarti kita lulus. Sebaliknya, bila mereka kita hadapi dengan emosi atau nafsu, maka berarti kita gagal. Hendaklah kita senantiasa mengingat pengalaman para bijak. Kepuasan sejati bukanlah menuruti hawa nafsu, tetapi kepuasan sejati adalah keberhasilan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa semua masalah, baik itu masalah hubungan dengan Allah, seperti misalnya rasa malas mendirikan sholat, maupun masalah hablum minan nas, atau hubungan dengan manusia, misalnya menghadapi orang-orang yang menyebalkan itu tadi, pada hakikatnya adalah Allah hendak menguji kita. Mampukah kita bersikap sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Bila kita dapat bertindak dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis dengan niat lillahi ta'ala, maka berarti kita lulus. Sebaliknya, bila masalah ini kita hadapi dengan nafsu dan emosi, berarti kita gagal. Begitulah medan perjalanan yang harus ditempuh manusia di dalam menuju surga. Dalam perjalanan itu pasti akan ditemui halangan dan rintangan-rintangan yang kesemuanya itu merupakan ujian. Apakah kita mampu mengatasinya atau tidak? Tidak ada seorang pun manusia yang dibiarkan melalui jalan kehidupan ini yang tanpa rintangan, tanpa ujian. Tidak ada. Bahkan para kekasih Allah sendiri, yaitu para rasul dan para nabi, melewati jalan terjal, jalan yang penuh onak duri, jalan yang lebih sulit. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya sendiri.
bahkan pernah dibakar oleh Namrud. Sementara Nabi Ayub dimusnahkan seluruh harta kekayaannya dan keturunannya, serta terserang penyakit menular yang sangat menjijikkan. Sedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran unta dan batu, serta dibaikot perekonomiannya sehingga beliau dan keluarganya serta pengikutnya mengalami kelaparan yang amat sangat akibat kekurangan bahan makanan. Namun perlu kita ingat, bila ujian-ujian yang kita temui dalam perjalanan ini berhasil kita atasi, maka hal itu akan diperhitungkan Allah sebagai amal soleh yang kelak akan diganjar dengan pahala. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka akan semakin besar pula peluang kita untuk masuk ke dalam surga. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Di dalam surat Kahfi ayat 107 dan 108, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dengan memahami hal tersebut di atas akan dapat mencegah kita tertipu dan terlena mengikuti emosi dan pikiran negatif, sehingga tidak akan menyimpang dari aturan main yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dan insya Allah kita tidak akan mengalami stres ataupun menjadi pendendam. Sebagaimana telah diketahui banyak orang bahwa kekuatan manusia yang paling dahsyat di dalam mengatasi ujian-ujian Allah adalah hati atau qalbu. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai merawat hati agar ia tetap sehat, agar tidak menjadi rusak. Adapun salah satu kiat untuk menjaga hati adalah dengan mengendalikan mata. Bila kita renungkan, mata pada hakikatnya adalah hanya alat atau scanner yang memasukkan informasi ke dalam hati. Informasi yang masuk ke dalam hati ini akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang penderita penyakit kusta. Bila yang difokuskan oleh mata adalah penyakitnya, maka niscaya hati akan memunculkan kesan jijik. Tapi bila yang difokuskan oleh segi manusiawinya, maka yang akan timbul adalah rasa kasihan, rasa iba. Dalam sebuah kisah, marra Nabiullah Isa alaihissalam wa talamidhuhu ala jifati kalbin faqala ahadum ma ashadda nutana turaihatihi wa qala thanin ma ashadda syawada sya'rihi wa qala thalis ma ashadda madha'a makhalibihi. Nadhara ilaihim Isa alaihissalam wa qala walakin unzuru ma ashadda bayadha asnanihi. Nabi Isa suatu ketika berjalan dengan murid-muridnya. Di tengah jalan menemukan bangkai seekor anjing yang mulai membusuk. Para muridnya segera menutup hidung sambil menunjukkan rasa jijiknya.
Salah seorang dari mereka berkata, betapa bacinnya baunya. Murid yang lainnya berkata, betapa hitamnya bulunya. Muridnya yang lain lagi berkata, betapa tajamnya kuku-kukunya. Nabi Isa lalu memandangi murid-muridnya. Tanpa sedikit pun terganggu oleh bau bacin bangkai anjing, beliau berkata, Unduru ma asyadda bayadhu asnanihi. Coba lihat giginya, betapa putihnya. Inti pelajaran dari kisah ini yang diberikan oleh Nabi Isa ialah bila mata dapat kendalikan hanya untuk melihat kejadian dari sudut pandang positif saja, maka niscaya hati tidak akan memunculkan kesan negatif. Jelaslah bahwa sudut pandang yang kita ambil akan menentukan sikap hati. Ibarat kata pepatah, orang yang mengusung mayit tertawa bila bertemu dengan orang yang mengarak pengantin, sementara orang yang mengarak pengantin bersedih bila bertemu dengan orang yang mengusung jenazah. Kita dapat menggunakan ilmu Nabi Isa tersebut untuk meredam iri hati yang kadang-kadang muncul secara spontan ketika mendengar ada teman kita yang lebih sukses atau lebih kaya dari kita. Caranya yaitu dengan tidak memandang pada pangkat atau harta yang dimilikinya, tetapi dengan mengingat kenyataan bahwa soal rezeki memang dibuat Allah berbeda-beda. Hal ini dilakukannya semata-mata untuk menguji manusia. Ingatlah pesan dari Abdullah bin Mas'ud, wardha bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah hatimu, lapangkanlah hatimu dengan sesuatu yang Allah berikan untukmu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Relakanlah hatimu dengan sesuatu yang Allah berikan untukmu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Di dalam surat Al-An'am ayat 165, Allah berfirman, wala tatamannau ma fadzalallahu bi ba'dzakum ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan, maksudnya iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagiannya yang lain. Dalam ayat lain, Al-Quran dengan sangat tegas melarang kita melirik kesuksesan duniawi yang diperoleh orang lain. Kagumilah seseorang yang bukan lantaran harta atau pangkat yang dimilikinya, tetapi karena kesucian hati atau ketakwaan yang berhasil dibangunnya. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 131, janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dalam Al-Hijr ayat 88, janganlah sekali-kali engkau Muhammad menunjukkan pandanganmu, maksudnya tergiur pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Janganlah engkau bersedih hati atas kesesatan mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, bila kebetulan kita termasuk orang yang dikaruniai Allah banyak harta, maka hendaklah disadari bahwa harta itu letaknya harus selalu di tangan. Harta itu letaknya harus selalu di tangan. Jangan biarkan ia menguasai hatimu. Ingatlah bahwa harta cenderung mengajak pemiliknya untuk membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad pun tampaknya sangat menyadari betapa beratnya beban bila dititipi harta yang melimpah. Sikap ini tampak jelas pada perilaku hidupnya yang terkenal sederhana. Diceritakan dalam sebuah hadis, yang hadis ini juga dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, uridat ad-dunya wa khazainuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la bal aju'u yauman
wa asba'u yauman fa idza ji'tu sabartu wa tadarra'tu wa idza syabi'tu syakartu. Ketika dunia dan seluruh kekayaannya ini ditawarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak wahai Tuhan, tetapi cukuplah bagiku merasa kenyang sehari, lapar sehari. Bila aku lapar, maka aku dapat bersabar dan mengiba-iba kepadamu. Dan ketika aku kenyang, aku dapat bersyukur memujimu." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tapi Allah melihat pada hati dan amalmu. Muhammad Ajib.